Semangat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, sesama tour leader. Terima kasih Anda sudah mau bergabung di sini untuk belajar dan belajar. Karena belajar adalah proses seumur hidup. Setuju? Baik Bapak Ibu, untuk kali ini kita di sini semua akan saling berbagi untuk hal-hal yang bisa meningkatkan performance kita sebagai tour leader. Ya, untuk kali ini saya akan berbagi mengenai mungkin di antara kita yang pasti sudah pernah mengalami semuanya, apalagi kalau outbound tour leader ya. Tapi mungkin tidak pernah terpikirkan secara detail, atau mungkin tidak pernah berpikir apa sih perlunya untuk mempelajari itu lebih dalam lagi ya. Karena kalau kita mengikuti pekerjaan kita day by day, sepertinya itu sudah mengalir begitu saja ya. Tapi ada baiknya untuk kesempatan ini kita akan membedah satu unit kompetensi yang sebenarnya sangat diperlukan bagi kita para tour leader ya, yaitu mengenai pemindahan moda transportasi untuk peserta dan bagasi. Sekarang kita mulai ya. Ingat satu hal, bahwa di sini saya bukan mengajar, tapi di sini saya hanya berbagi. Saya yakin rekan-rekan semua memiliki pengalaman yang mungkin lebih daripada saya. Untuk itu saya mohon dari pemaparan yang saya akan lakukan sebentar lagi, ada respon balik. Ada mungkin ada kritikan, terima kasih, ada saran, monggo, dan kita akan terbuka satu dengan yang lain untuk memperkaya, saling berbagi. Itu aja. Terima kasih. Oke, kita akan mulai. Dalam kesempatan ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Varianti Gunawan. Itlah number sekian sekian sekian. Saya sebagai trainer di sini, trainer Itlah yang responsibel. Dan saya akan membawakan mengenai unit kompetensi PAR TL 02.011.01 mengenai mengatur perpindahan moda transportasi. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau kita tahu mengenai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep 55/Men/3/2009 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pariwisata bidang pemimpin perjalanan wisata, yaitu kita tour leader ya, dimana kita semua juga mungkin sudah tahu ya mengenai apa sih artinya kompetensi. Kompetensi itu harus terdiri dari knowledge, skill, and attitude ya. Lebih jauhnya lagi, apa sih knowledge? Knowledge itu adalah critical thinking atau decision making ya. Itu hal yang pertama yang harus kita miliki, yaitu bagaimana kita itu tahu mengenai sebuah persoalan, sebuah hal yang akhirnya memacu kita untuk berpikir lebih kritis lagi mengenai inti daripada persoalan tersebut, dan semua itu akan membawa kita kepada pembuatan keputusan ya. Dan pastinya knowledge nggak cukup, kita juga harus dilengkapi dengan adanya skill ya, yaitu kemampuan teknikal atau cara untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Teknisnya bagaimana sih? Seperti itu. Atau juga karena memang pekerjaan kita banyak memakai fisik ya, jalan kemana dan sebagainya, mengatur semuanya itu, maka kita juga membutuhkan kemampuan dari psikomotorik kita. Dan yang terpenting, the last but not the least, yaitu attitude, interpersonal skill atau emotional intelligence skill, di mana kita semua tahu pekerjaan apapun pasti ada plus minusnya, pasti ada enak nggak enaknya. Nah, dalam situasi atau kondisi seperti itu, bagaimana kita memanage diri kita dari segi emosional? Apakah kita gampang untuk terbawa emosi, kesal, baper, ya istilah zaman sekarang, atau hal-hal yang mungkin membuat kita tidak proper di dalam kita membawakan diri sebagai leader. Nah, itu diperlukan attitude yang baik ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah kompetensi.
Kompetensi variabelnya kita kenal dengan knowledge, skill, attitude, atau disingkat dengan KSA, ya, yaitu adalah what are you best at. Itu yang disebut dengan kompetensi. Kompetensi kalau kita jadikan sebagai sebuah kesatuan, maka kita akan menunjukkan performance yang bagus, superior job. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Yes. Sebelum ada pelatihan, seharusnya kita ada persiapan. Dulu sebelum pandemi, kita banyak offline ya, ada ruangan seperti ini, kurang lebih ada meja, kursi, sambungan internet, komputer, alat tulis dan catatan. Ya, kita seperti belajar kembali, diingatkan kembali, direview lagi mengenai apa yang pastinya pernah kita kerjakan. Ya, dan sekarang kita ada banyak mengadakan online untuk segala sesuatunya, ya. Baik itu untuk seminar, untuk pembelajaran, bahkan arisan juga ada online loh. Nah, di sini kita memerlukan sambungan internet yang apik, itu yang pasti. Kemudian aplikasi untuk belajar di komputer kita udah terinstall ya. Misalnya aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet dan lain sebagainya ya. Kemudian pasti juga tetap walaupun secara teknologi kita sudah cukup, mungkin kita masih tetap memerlukan catatan dan alat tulis ya. Ketika mungkin ada hal-hal yang tidak dapat di cover oleh komputer. Baik. Selanjutnya, untuk siapa sih pelatihan ini? Unit kompetensi ini untuk siapa sih? Yaitu untuk orang-orang yang memimpin perjalanan wisata. Ya, dalam hal ini pastinya to leader baik nasional maupun internasional berdasarkan penugasan dari institusi atau organisasi khususnya dalam memimpin dan mengatur rombongan saat berpindah moda transportasi. Nah, saya di sini minjem anak kecil punya gambar, ya. Mungkin dulu waktu kita kecil kita pernah menggambar ini. Kita diajarkan apa sih itu land transport atau transportasi darat. Bisa terdiri dari kereta api, bus, mobil, bisa juga water transport, ya, transportasi laut atau air. Kita bisa mempergunakan kapal, cruise, kemudian sampan seperti ini dan juga yacht. Sedangkan transportasi udara kita sudah pasti tahu juga, kita banyak menggunakan pesawat, juga mungkin ada helikopter yang akan dipergunakan dan kadang-kadang juga ada air balloon, ya. Baik. Di sini dalam unit kompetensi ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah mempersiapkan perpindahan moda angkutan. Ya, mempersiapkan perpindahan moda angkutan untuk peserta dan bagasi. Itu unit yang pertama yang akan kita sharingkan di sini ya. Yang kedua adalah mengelola perpindahan peserta dan bagasi. Yang ketiga adalah mengelola aplikasi keuangan. Ya. Nah, kita akan mulai dengan hal yang pertama, mempersiapkan perpindahan moda angkutan untuk peserta dan bagasi. Di sini saya mengutip dari Art of War-nya Sun Tzu. Pernah dengar kali ya? Mengenai kalau kita mau pergi untuk berperang, pasti kita mesti punya strategi, rencana, ya. Di sini Sun Tzu mengatakan, mengatur orang banyak sama saja dengan mengatur sedikit orang. Itu semua hanya masalah pengorganisasian. Seperti itu ya. Nah, dalam unit yang pertama ini ya, atau dalam hal yang pertama yang kita akan bahas, mempersiapkan bersama juga dengan perencanaan ya. Di sini kita akan membahas mengenai informasi perpindahan moda angkutan peserta dan barang diidentifikasi. Lihat lampiran 1 ya. Kemudian ini ini untuk yang hal kedua yang akan kita bahas, ini hal ketiga, ini hal yang keempat ya. Kalau kita ke lampiran 1 ini ada contoh di sini. Contoh itinerary ya. Sekian, terima kasih.